Kibasnya itu kalau dijelaskan di surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31, ini adalah hewan yang disembelih oleh Habil. Kan itu disambar oleh api itu silang. Nah, itu ternyata dalam tafsir Ibnu penggantinya Ismail itu adalah kibas yang disembelih oleh Habil. Habil waktu menyembelih kambing mencari yang paling baik, yang paling sehat, yang paling gede. Habil saudaranya kan petani, kalau itu peternak. Nasinya panen buah-buahan yang busuk, dibawa ternak ke tempat tempatnya. Kalau di jalan nemu yang baik dimakan dulu itu. Artinya kalau kita ikut Habil, obat cari yang baik. Jangan mengatakan, alah si penting syaratnya tak penuhi. Enggak. Kalau bisa yang 5 juta, ngapain 3 juta? Kalau bisa 1 ekor sapi, ya 1 ekor sapi. Dan kurban satu keluarga sunahnya minimal 1 ekor kambing. Tidak usah diribukan atas namanya gitu. Kadang-kadang ada suami istri bertengkar. Ini jenengku. Pahalanya 1 keluarga 1 ekor kambing. Dia dibagi 5. Kalau anggotanya 5, tidak usah ribut pakai nama siapa gitu. 1 ekor kambing minimal untuk 1 keluarga. Kalau 1 lebih baik. Nah, ini kurban. Kenapa? Karena Rasulullah tidak ada amal yang paling Allah cintai pada saat hari Nahar tanggal 10 bulan kecuali menunjukkan hewan kurban. Selesai sudah. Apakah kurban hanya itu? Lakinkah kita juga tahu? Karena setahun sekali sampai waktu kambing enggak? Bisa cinta dengan Allah. Padahal pemberian Allah banyak ya. Makanya tatkala bicara kurban tidak hanya bicara nyembelih kambing. Yang hari ada pasolnya rabbika wanhar, pasolnya vertikal, wanharnya horizontal. Dua-duanya habis sholat mikir tetangga, mikir teman-teman, nyahoh. Ini harus tiap hari, ada tiap hari. Mau bicara kurbannya setahun sekali, nggak bisa. Tidak nasional. Gimana kita dekat dengan Allah? Hal kurbannya hanya setahun sekali. Dengan apa? Dengan apapun yang sudah Allah berikan sama kita. Ini agama. Nah, pahala ngasih orang lain dalam Quran 10.700 atau lebih dari itu. Ada 3 surat Al-An'am ayat 160 hanya 10 kali. Surat Al-Baqarah 261 itu sampai 700 bahkan lebih. Berarti kan pilih yang mana? Yang banyak, yang paling banyak pahalanya apa? Yang paling banyak maksimum manfaatnya. Yang paling maksimum manfaatnya. Kalau sendiri, sendiri kasih makan sendiri. Insya Allah kalau kasih makan manfaatnya ronjang. Bisa kenapa lagi? Besok lagi kita lagi. Maka perlu kita model. Kemampuannya secara nominal kan tidak banyak juga. Kalau sendiri-sendiri sedikit manfaatnya. Maka perlu jamaah. Kalau berikut jamaah kameran, di sini kan sudah ada lazis. Ada lazis unimus. Dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqah wal fuqara. Ini cerita sedekahnya bermakna zakat. Untuk siapa? Fakir, miskin, amilin. Amilin disebut nomor 3 setelah fakir dan miskin. Artinya apa? Perlu harus walaupun tidak sampai wajib mengeluarkan sedekah zakat. Infak itu lewat amil, bukannya zakat.
mengeluarkan sendiri hanya 30%. Jadi pengeluaran kita untuk sedekah. Kalau di itu sunnah ya, saya habis lagi. Tapi artinya gunakan aziz unimus ya, aziz unimus ini gunakan supaya berjamaah. Begitu terkumpul banyak oleh aziz unimus, pemanfaatnya bisa maksimum daripada sendiri-sendirinya no. Tidak akan banyak. Tapi aziz juga perlu memberitahu pada jamaah ini programnya apa. Ini program apa? Supaya tahu oh ini untuk apa? Kalau tahun-tahunnya cepat melo-melo tadi. Ini kurban. Jadi bukan setahun sekali. Setiap hari dengan apapun yang kita dapatkan digunakan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kurban. Kurban. Ini seperti itu. Pemahamannya bukan hanya menyembelih kambing tanggal 10. Tetapi pemahamannya adalah proses pendekatan diri kepada Allah karena kurban asalnya korban tidak terhenti tiap hari, continue terus-terusan karena nikmatnya pun yang kita dapatkan tidak pernah henti. Gunakan. Ada hal yang perlu direvisi dalam pola pikir umumnya. Orang bangga kalau bisa nabung ke bank. Tapi tak kalah nyimpen di lazis, ngomongnya tombol diriku kalau uang saya berkurang. Coba saya yakin di sini semua Bapak Ibu biasa nabung di bank. Datang ke bank bawa uang 1 juta, tabungan 750.000. Keluar dari bank, alhamdulillah. Tidak ada satu orang pun penabung yang mengatakan asli tombol ibu kita bisa tabung di bank. Tidak ada yang ngomong seperti itu. Bangga. Kenapa kalau datang ke lazis ini harus misalkan saya kasih pak asli tombol bilang ke lazismu. Kok bisa orang pikirnya seperti apa? Maka dengan kata lain kalau terjadi imannya kepada bank mengalahkan imannya kepada Allah. Jadi mana ada bagi hasilnya? Kalau itu 700 ada tempat lebih lah. Kan bank ada ATM-nya, termasuk BPS, itu ada ATM-nya. Asal pun morong. ATM-nya BPS asal pun morong. Nah, kalau Allah nabung di Allah lewat lazis, misalkan ATM udah harus datang ke anjuran. Allah hantar rezeki itu sampai rumah 24 jam kan? Kenapa mesti mengatakan kok berkurang uang saya ya? Mestinya pola PPK bangga. Alhamdulillah saya bisa sedekah lewat lazis unimus. Alhamdulillah saya bisa. Jadi yang diingat, yang disyukuri itu yang sudah diberikan sama jalan Allah. Kenapa? Apa sih yang disebut rezeki? Yang sudah kita makan, yang kita pakai. Ibu shopping tiap bulan sekali katakanlah bajunya banyak. Berapa isi bajunya? Bukan kita urus yang dipakai. Makanan yang dimakan. Berapapun kendaraan yang miliki yang dipakai. Kita tiap malam bersama Allah, ya Allah, berilah saya rezeki yang akan barokah halalan thayyibah. Doa tiap hari tiap malam seperti itu minta rezeki yang banyak. Kalau pelit dalam banyak, berapa untuk makan? Banyak. Berapa untuk pakaian? Banyak. Kalau ini rezekinya banyak, nah datang ke lazismu kilo. Rezeki yang diberikan lazismu itu sudah otomatis rezeki saya. Terakhir, Pak menit. Ada mengatakan uang itu aku bawa mati. Saya nggak setuju. Kita mati nggak bawa uang, nggak bawa atas, saya nggak setuju asli. Kita mati harus bawa uang, itu bawa nggak bawa duit. Makanya boleh duit tuh. Bapak itu dibawa mati, bukan nggak dibawa mati. Katanya nggak bawa.
Amerika, baru rupiah. Karena aku di sana. Tapi kalau bawa dolar, aku di sana. Jadi ke Amerika aja bawa duit, ke Mekah aja bawa duit. Masa mati bawa duit, bawa duit. Sana aja mana? Tukarkan dulu dengan uang akhirat. Kita akan mati loh. Siap-siap yang begitu kau orang akhirat. Saya tukarkan ke Raji Sunimus itu sih kau mati. Ini sudah satuan akhirat ya. Tapi katanya dolar apa 100 juta ya. Ini seorang analog kalau kita ke Amerika bawa rupiah ngapain? Tapi kalau bawa dolar, kalau uang rupiah kita ini dibawa mati, tukarkan dengan satuan uang akhirat lewat Razis Limus tadi misalkan. Jadi apa yang kita berikan sama fakir miskin, ke masjid, ke Razis, inilah uang yang kita bawa sampai akhirat. Kalau nggak pernah ditukarkan kita butuh, kita nanti mau duit ya. Nanti disebutkan gigit jari. Logikanya kan benar mas. Ke Amerika aja bisa bawa rupiah dengan cara ditukarkan ke dolar. Jadi kalau kita main ke Amerika, orang tak jawabnya macam rupiah dolar. Yang bawa rupiah ke sana berapa ini? Berapa ini? Kita yakin akan mati. Harus bawa rupiah kan. Tapi saya pak, jangan pakai satuan rupiah tak laku di akhirat. Pak, tukarkan dengan uang akhirat lewat azizmu, lewat masjid, lewat siapapun. Inilah uang yang akan dibawa sampai akhirat. Satuannya sudah satu apa? Akhirat. Tukar, itu susu. Nah, tapi saya mati. Ini karena saya komisaris BPRS atau Barokah menyebut hadiah. Boleh ya, hadiah boleh. Jadi ada hadiah dari BPRS Arta Sudah Barokah. Mau makan, tapi gagal ya. Enggak ternyata. Jadi ceramahnya sudah selesai. Kesimpulannya apa? Tadi nikmat banyak, tidak berhenti, non-stop dan jumlahnya banyak. Gunakanlah semua nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya kurban dalam setahun sekali. Itu pun perlu karena disunahkan, tetapi setiap hari. Ini bisa mendekat sama Allah enggak? Nah, kemanfaatan itu baru sebut manfaat kalau membuat diri kita lebih dekat dengan Allah. Nah ini, sudah selesai. Nah, karena 45 sudah selesai ini, sudah 1 menit. Jadi ada istilahnya tabungan berhadiah di Unimus, berapapun nabungnya bisa menjadi hadiah. Ini bukan ini, BPNS ya. Bukan promosi ngandani itu ya. Di masjid tidak boleh promosi, tapi ngandani itu. Jadi ada tabungan di BPNS itu, panjangan nabung, hadiahnya tidak boleh. Boleh pilih. Mau mobil boleh, motor boleh, TV boleh, rumah boleh apa? Rumah pun boleh. Kurban pun boleh, hewan kurban ya. Boleh pilih. Ada teman nanti datangnya yang kaos-kaos ini, tapi ada hadiah 4 untuk ibu-ibu 2, untuk bapak-bapak 2 beradil. Ada pertanyaan 1, 2. BPNS ASP itu singkatan apa? Oke ibu. BPNS ASP singkatan apa? BPNS apa? Pak? Masih salah. Oke, tapi salah jawabannya apa? Salah. Lagi. Oke. Ini tulis. Boleh. Mas, ini Pak Rusa.
Kamu kok? Gimana? Monggo. Ah, dapat tuh. Dua. Oke. Sekarang yang bapak-bapak. Pertanyaan satu. Ini dapatkan dia. Kamu ya, kamu ya. Iya. Oke. Pertanyaan pertama. BPLS di Unimus kantornya sebelah mana? Ojo. Asa Pak Ojo. Ojo. Kenapa Mas Ojo? BPLS Unimus atau di Unimus? Di samping Unimus Mart. Dia sampai Unimus Mart. Karena harus mulai ngerti loh. Ono Unimus BPLS, ono di samping Unimus Mart ya sebelah sana. Sudah nih. Pertanyaan yang lain. Insya Allah tanggal 6 Juni kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban di Unimus. Pertanyaan saya, tatkala kurban sapi biasa bisa berapa orang? Enggak. Aku juga. Pak Tomo, tepuk tangan untuk Pak Tomo yang Terima kasih Mas Wid tidak bisa karena waktunya habis ini ada musik dari Razismu. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Yang penting sama-sama kita semua ini perlu dekat dengan Allah. Tidak ada pertolongan yang paling bisa diandalkan kecuali pertolongan Allah, dan hanya dekat dengan Allah untuk mendapatkan pertolongan yang luar biasa dari Allah. Ketupat akan perusahaan menawi boten lepat ngapunten. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yai Ferdin. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan kita tiadakan karena setelah ini ada sosialisasi dari Lazismu wilayah berkaitan dengan zakat, kurban, dan juga rendang mulia. Nah, ini waktunya sampai jam 9. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dari para dosen dan juga karyawan Universitas Muhammadiyah Semarang, izin sebelum kita diskusi saya akan menggelorakan zel-zel untuk menggelorakan semangat di pagi ini. Kalau saya nanti bilang zakat, Bapak Ibu bilang hebat. Zakat kedua dahsyat, zakat ketiga Lazismu luar biasa, kemudian Muhammadiyah Jawa Tengah unggul berkemajuan. Sekali lagi, zakat hebat, zakat dahsyat, Lazismu luar biasa, Muhammadiyah Jawa Tengah unggul berkemajuan. Zakat, zakat, Lazismu, Muhammadiyah Jawa Tengah unggul. Innal hamdalillah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna a'tainakal kautsar ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, izin kami memperkenalkan dari Lazismu. Nama saya Samsudin, mewakili Lazismu Jawa Tengah, yang hari ini insyaallah akan sedikit menyampaikan diskus tentang program kurban.
kita tidak pernah menyadari atau tidak pernah mengira bahasanya MDMC relawan kita yang terjun ke dapur umum itu bisa membawa daging saat kebencanaan. Tapi pelan-pelan setelah adanya rendangmu di dapur umum itu sudah tersedia daging rendangmu yang bisa disantap oleh orang yang terdampak bencana. Pun kita dulu tidak pernah punya produk unggulan Muhammadiyah untuk bisa dikolaborasikan dengan pemerintah. Kita hadir melalui rendangmu untuk pencegahan stunting, untuk ibu hamil dan anak yang juga terkena gizi buruk. Nah, ini Bapak Ibu salah satu elaborasi. Pun kalau kita tengok zaman saya kecil di desa saya itu dulu kurbannya sapinya lebih sedikit, kambingnya lebih banyak. Akan tetapi seiring berjalannya waktu sudah terbalik. Nah, ini adalah rezeki yang mungkin secara ekonomi sudah naik, pun kesadaran akan sosialisasi ulama, syiar ulama yang juga menyadarkan untuk berkorbannya lebih meluas. Nah, ini berangkat dari syukur dulu. Nah, bagaimana kegelisahannya? Kegelisahannya adalah Indonesia salah satu negara yang dijuluki Ring of Fire. Artinya kita dikelilingi oleh gunung-gunung berapi, sehingga potensi lumbung bencana tiap tahun hampir ada, dan tidak sedikit yang di situ ada dapur umumnya. Maka dari situ ketika kita mau korban yang basah, nanti salah satunya adalah penumpukan korban di titik tertentu. Artinya biasanya di masjid kota itu sapi atau hewannya banyak, tapi di suatu titik sangat-sangat sedikit. Kemudian secara tahan lamanya nanti 4 hari atau seminggu ketika tidak langsung dimasak atau dikelola, kualitas daging sudah menurun. Yang tidak punya konsumen besar itu agak sangat-sangat kesulitan. Selanjutnya ada distribusi yang rumit ketika daging basah kita mau bawa, padahal bencana atau sosial kemanusiaan itu hadirnya hampir tiap bulan ada, tidak melulu di hari kurban. Ini kesulitan untuk kita distribusi sampai ke pelosok-pelosok. Pun kualitas yang tidak terjaga ketika langsung disembelih, kemudian tidak terkelola dengan cepat, bakteri-bakteri dan sebagainya itu akan mengelilingi daging yang ada. Nah, dari sini Yusmu kemudian hadir, kita kemas melalui rendang tadi Bapak Ibu, agar distribusinya lebih merata. Artinya entah untuk kebencanaan, entah untuk sosial kemanusiaan lainnya, kita akan mudah pagi dapat telepon atau kabar juga dari saudara kita yang ada di luar provinsi, kita sudah bisa kirim melalui NPMC, melalui Layismu di masing-masing daerah. Next. Pun kita akan selalu hadir di berbagai situasi, di tempat genting, di situasi bencana dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah sosial kemanusiaan. Karena Layismu ini juga siap santap, posisi genting di dapur umum, insya Allah juga mudah. Mau langsung dimakan bisa, mau dihangatkan, mau dicampur apapun bisa. Pun alhamdulillah kabar dari Layismu Pusat yang mengelola sampai ke Palestina, Layismu sudah menghadirkan korban rendangmu sampai ke Palestina untuk saudara-saudara kita yang terdampak perang. Nah, ini sekilas Bapak Ibu kita tampilkan prosesi penyembelihan, bahwa nanti korban yang dititipkan Bapak Ibu juga insya Allah kita jalankan sesuai SOP, dari pemilihan sapi, pembacaan doa dan lain sebagainya, sampai nanti pasca kita menyembelih kita akan kirim dokumentasi. Kita berusaha update hari apa sapi Bapak disembelih, sehingga yang mau potong kuku, potong rambut juga bisa. Pun pasca penyembelihan kita akan update proses
mungkin masyarakat nanti yang menjadi barangkali nanti bisa menjadi pedoman untuk Bapak Ibu, kita bagikan brosurnya kontemlen untuk menjamu kita penyembelihan di hari H sampai hari tasrik sesuai syariat. Kemudian nanti kita akan update pengirimannya insya Allah sampai ke Bapak Ibu. Kami usahakan 1 bulan maksimal 2 bulan sudah sampai di tangan Bapak Ibu semua. Itu untuk harga tadi sudah ada ya Bapak Ibu, ada di 21 juta untuk 1 sapi, kemudian 7 jutanya untuk 3 jutanya untuk berjamaah 7 juta. Itu kiranya semoga informasi singkat ini bisa